Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh mendengarkan akan renungan singkat kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau bertanya, pernahkah terpikir oleh Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih ketika kita mulai merasa cemas tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau masa depan? Atau justru kita bertanya-tanya akan bagaimana kebutuhan kita terpenuhi setiap hari? Memang tidak dapat dipungkiri di dalam perjalanan hidup ini kita seringkali diperhadapkan dengan ketidakpastian. Dan dari ketidakpastian ini akhirnya timbullah sebuah rasa takut, rasa khawatir, dan rasa cemas. Akan tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah janji yang luar biasa di dalam Alkitab yang hendak kita renungkan pada hari ini, yaitu Allah yang menyediakan. Tuhan yang disebut sebagai Yehova Yireh ini bukan hanya Tuhan yang mengetahui tentang apa yang kita perlukan, tetapi Dia juga adalah penyedia yang selalu menyediakan tepat pada waktunya Tuhan, bukan pada waktunya kita. Namun, apa yang sebenarnya disediakan Tuhan bagi kita? Dan mengapa Tuhan harus menyediakan segala sesuatu ini untuk kita? Dan yang lebih penting lagi, sebenarnya apa tujuan Allah di balik semua penyediaannya bagi umatnya? Nah, mari kita bersama-sama mendekat untuk mendengarkan bagaimana Allah yang Maha Pengasih ini menyatakan dirinya sebagai Yehova Yireh atau sumber penyedia bagi kita. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama bersehati di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan yang telah Engkau nyatakan atas hidup kami. Kami pada saat ini mau mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami diberikan pengertian dan juga pemahaman yang baik tentang Engkau. Dan kami boleh mengenal Allah yang selalu menyediakan apa yang terbaik bagi masing-masing kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami dan hanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tidak dapat dipungkiri apabila kita sebagai manusia yang terbatas merasakan yang namanya kecemasan atau kekhawatiran, baik itu tentang kebutuhan hidup sehari-hari seperti halnya makanan, pakaian, tempat tinggal, atau bahkan masa depan kita sendiri. Kita juga seringkali khawatir akan hilangnya rasa damai di dalam hati kita atau bahkan pengharapan di dalam hidup ini. Tetapi kita harus mengingat dengan baik bahwa Allah kita merupakan Allah yang menyediakan. Ia sanggup menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk merasa takut. Kita tidak perlu lagi untuk merasa cemas. Kita juga tidak perlu lagi merasa khawatir akan apapun juga yang kita hadapi, baik itu untuk hari ini, atau untuk besok, atau untuk masa yang akan datang. Karena apapun yang kita perlukan di masa yang akan datang, atau hari ini ataupun besok, itu semuanya telah Allah persiapkan. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih untuk melihat satu bagian dari Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-31 hingga ke-33. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 hingga ayat yang ke-33. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kita makan? Atau apa yang akan kita minum? Atau apa yang akan kita pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Melalui ayat ini, Yesus mengajak kita untuk melepaskan segala kecemasan tentang berbagai hal seperti halnya makanan, minuman, ataupun pakaian. Karena kebanyakan orang berpikir bahwa hal-hal ini menjadi sumber kekhawatiran yang paling utama. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita, apabila kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan, kita juga tidak perlu merasa cemas apabila kita ada di dalam kekurangan. Karena alasan yang terutama, Bapa kita yang di sorga tahu apa yang kita butuhkan. Allah bukan hanya mengetahui apa yang kita perlukan, tetapi Dia juga memiliki rasa yang peduli begitu besar terhadap kita, sehingga Ia akan menyediakannya sendiri bagi kita. Kita harus selalu mengingat kalau kekhawatiran adalah ciri dari orang-orang yang sebenarnya tidak mengenal Allah. Kenapa disebut demikian? Karena orang-orang yang hidupnya di luar Allah, mereka hidup di dalam kegelisahan. Mereka tidak punya tempat untuk bersandar serta berharap. Sebaliknya, mereka akan mencari cara mereka sendiri untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dengan keyakinan kepada Allah. Dan itu merupakan wujud bahwa kita yakin dengan teguh dan juga penuh bahwa Yesus memberikan kepada kita apapun yang kita perlukan. Yesus mengatakan bahwa jika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apapun yang kita harapkan, apapun yang kita dibutuhkan, semuanya itu telah tersedia bagi kita. Dan ini berarti ketika kita mengutamakan hidup menurut kehendak Allah, baik itu dalam hal hubungan kita dengan Tuhan maupun cara hidup kita sebagai saksi Tuhan di dunia, maka Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Sebab Dia selalu tahu apa yang kita inginkan, bahkan sebelum kita mengucapkannya di dalam doa-doa kita. Jadi, ada beberapa prinsip yang harus Bapak, Ibu, dan saudara-saudari ingat. Allah adalah sumber pengharapan kita. Ketika kita menghadapi kekhawatiran dan kebutuhan hidup, ingatlah bahwa Yehova Yireh adalah Tuhan yang setia menyediakan. Dia tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik saja, tetapi Dia juga memberikan kepada kita pengharapan akan kehidupan kekal. Dia juga memberikan damai sejahtera di dalam hati kita, dan kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Dan kita harus mengingat untuk selalu mengutamakan akan kerajaan Tuhan. Lakukanlah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Utamakanlah Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Kita tidak mungkin menuntut balasan terhadap Tuhan, karena kita adalah ciptaannya. Jadi kita harus melakukan apa yang pencipta kita senangi di dalam hidup ini. Jika kita menghadapi tantangan atau kesulitan di dalam hidup, terus ingat jika Tuhan senantiasa menyediakan yang terbaik atas kita. Jadi hadapilah hidup ini dengan penuh semangat dan penuh dengan harapan. Dan selalu ingat untuk selalu mengucap syukur. Karena segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita, itu pasti akan selalu mendorong kita untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita berlimpah-limpah, berikanlah berkat itu kepada sesama kita yang membutuhkan, sehingga terang kasih Allah boleh dinyatakan. Dan bagaimana orang-orang yang berkekurangan itu boleh merasakan akan kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mengatakan, Yehova Yireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi mereka. Biarlah renungan singkat ini dapat menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi, kita tidak mengharapkan segala sesuatu ada di hari itu juga ketika kita memohon kepada Tuhan untuk mengabulkannya bagi kita. Karena kita hidup bukan untuk mensuap atau untuk mengatur Tuhan. Sebaliknya, Tuhanlah yang berperan penuh atas kehidupan kita. Kita menjalankan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan dan terus percaya jika tepat pada waktunya, Yehova Yireh atau Allah yang menyediakan itu selalu menyediakan yang terbaik atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur karena melalui renungan singkat pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar akan bagaimana Engkau selalu menyediakan segala sesuatu bagi kami, sehingga kami tidak perlu lagi merasa takut ataupun merasa cemas, sebab kami hidup di dalam tangan Tuhan. Kami hidup di dalam pengharapan dan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pimpin dan sertai kami supaya kami tetap terus ingat bahwa di dalam segala kekhawatiran kami ada Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan atas kehidupan umat yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.